Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lastri pada mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Oke, Ibu mau tanya sama kalian, apakah kalian sehat-sehat saja? Ibu selalu mendoakan semoga kita semua selalu diberikan lindungan oleh Allah. Semoga sehat dan harus tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya, materi teoritisnya telah Ibu jelaskan apa itu laporan keuangan dan segala macam titik bengek mengenai laporan keuangan. Pada pertemuan kali ini kita akan praktek nanti bagaimana membuat laporan keuangan. Oke? Sebelumnya kita udah belajar jurnal, sudah mengisi jurnal, kemudian kita juga sudah masuk atau memposting ke dalam buku besar. Dari buku besar atau saldo-saldo terakhir dari buku besar sudah kita masukkan ke dalam neraca saldo. Oke, pada kali ini kita akan membuat laporan keuangan. Nah, sekarang kamu perhatikan lagi tentang PowerPoint dulu yang pernah Bu Lastri share sama kalian. Nah, yaitu tentang komponen dari laporan keuangan. Jadi di dalam laporan keuangan kita harus membuat neraca, kita harus membuat laporan laba rugi, kita harus membuat laporan perubahan modal atau likuiditas, kita harus membuat laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Yang seharusnya ada 5 yang harus kita kerjakan. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup 3 saja kita kerjakan, yaitu yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga yaitu neraca. Oke, jadi itu saja yang akan kita kerjakan. Nah, sebelumnya Bu Lastri sudah menjelaskan apa itu laporan rugi laba. Tolong dipahami lagi slide demi slide yang sudah Ibu berikan kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke dalam laporan laba rugi. Oke, kita perhatikan di sini. Kita perhatikan, jadi laporan laba rugi merupakan laporan sistematis yang berisikan tentang penghasilan dan beban. Ya, nah itu nanti akan ketemunya itu apakah kita berlaba atau berugi. Jadi yang masuk ke dalam laporan laba rugi yaitu satu penghasilan, yang kedua semua beban-beban. Oke, nah mana dia? Nah sekarang kita perhatikan. Contoh yang sudah Ibu Lastri berikan dulu ini, boleh bentuknya seperti ini namanya adalah bentuk skontro, kemudian boleh bentuk stafel seperti ini. Ya, silakan nanti kamu membuatnya apakah bentuk skontro seperti ini atau bentuk stafel seperti ini, silakan ya. Nah, contohnya Ibu berikan seperti ini. Jadi dalam membuat laporan laba rugi, pendapatan itu diletakkan paling atas dulu. Berapa jumlah pendapatan kita? Nah, ada yang pertama misalnya 775 juta, kemudian 16.500.000, kita totalkan, kita tambahkan. Nah, dapatnya segini. Kemudian untuk beban semuanya kita jumlahkan di sini. Harga pokok penjualan, beban administrasi pokok, semua beban kita totalkan, maka jumlahnya di sini. Nah, pendapatan dikurang dengan beban, nah itulah hasilnya. Kemudian dikurang lagi dengan pajak. Kalau ada pajak kita kurangin dengan pajak. Nah, itulah hasil laba bersih setelah pajak. Kalau tidak ada pajak ya kita langsung aja pendapatan kurang beban. Oke, nah kalau kita perhatikan dari neraca saldo ini, jadi sumbernya adalah dari neraca, yaitu neraca saldo. Kamu perhatikan. Nah, yang akan kamu ambil dari neraca saldo ini untuk membuat laporan laba rugi, yang pertama yaitu
pendapatan. Di sini udah ada pendapatan, kamu bawa ke kolom yang tadi, ini 88.500.000. Kemudian beban perlengkapan, ini tidak ada beban perlengkapan ya, mulai dari beban gaji, beban sewa juga nggak ada, beban telepon, beban asuransi, kemudian beban lain-lain, beban bunga. Kamu totalkan semuanya, kamu jumlah semuanya, dan dikurangin dengan 88.500.000, itulah hasil dari laporan laba rugi kita. Apakah berlaba atau berugi? Dari kelihatan angka-angkanya di sini adalah berlaba. Oke? Nah, itulah penjelasan dari Bu Lastri tentang laporan laba rugi. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu laporan perubahan modal ya. Sekarang kita masuk ke dalam laporan perubahan modal. Kita cari dulu ya, Dek. Sebentar. Di PPT ada 2 jenis yang Bu share dulu ya. Nah, ada 2 jenis PPT yang Bu share dulu. Nah, ini dia laporan perubahan modal. Apa yang harus kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal? Yaitu modal awal. Ini dia, ini modal awal ya. Nah, di laporan neraca saldo sudah tertera modal. Nah, itu modal awal namanya itu. Nah, modal awal, berapa jumlah modal awal? Kita tambahkan dengan laba bersih setelah pajak tadi. Kalau ada pajak ya. Nah, kita tambahkan 24 juta, tambah dengan 14.150.000 rupiah. Hasilnya yaitu 38 juta. Kita kurangin dengan prive. Jadi kalau ada prive, nah setelah modal ditambah dengan laba, kurangin prive, nah itulah yang dikatakan dengan modal akhir. Oke? Nah, sekarang kita lihat di apa tadi, neraca saldo tadi. Kita kembali ke neraca saldo. Nah, mana dia modal di sini? Perhatikan modal. Nah, ini modal junior 50 juta. Nanti berapa dapatnya? Ya, laporan laba rugi tadi, yaitu dari ini ke bawah, berapa dapatnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tambahkan dengan modal ini. Kita tambahkan dengan modal ini. Nah, itulah hasilnya. Kemudian prive ada nggak di sini? Oh, prive kita kurangin dengan prive junior nih, ada 10 juta. Nah, itulah nanti yang dikatakan dengan modal akhir. Nah, terjadilah perubahan modal. Oke? Demikian untuk membuat laporan perubahan modal. Jadi Bu jelaskan lagi, Bu ulang lagi, yaitu modal ini, nah, modal yang ada di neraca saldo ini kita tambahkan dengan pendapatan dikurang dengan beban tadi, atau kita tambahkan dengan hasil dari laporan laba rugi. Kalau seandainya berlaba, kalau seandainya merugi tentu berkurang ya Dek ya. Nah, kemudian kita kurangin lagi dengan prive. Nah, itulah yaitu perubahan modal. Oke? Nah, kita lanjutkan sekarang untuk membuat neraca. Nah, kalau neraca bagaimana pula membuatnya? Nah, neraca kemarin sudah dijelaskan, silahkan dibaca ulang lagi. Ibu langsung aja ke praktek di sini. Kita perhatikan neraca. Neraca itu terdiri dari 2 sisi. Oke, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sisi kiri itu terdiri dari aktiva semuanya atau harta semuanya. Ada yang harta lancar yaitu kas, piutang, perlengkapan. Ada yang harta tetap yaitu peralatan, gedung, akumulasi penyusutannya, ini pengurangan ya. Kemudian ya itulah. Nah, kemudian ini kita tambahkan semua kecuali yang ini dikurang gitu ya. Nah, akumulasi penyusutan ini dikurang ini. Nah, ini kita tambahkan semua dari kas sampai gedung kita tambahkan semua. Kemudian kita kurangin dengan akumulasi. Nah, itulah total dari harta atau aktiva. Oke. Kemudian untuk sisi sebelah kanan yaitu utang. Utang di sini kita buat. Kemudian modal. Modal taruh di sini. Nah, yang modal setelah terjadi perubahan tadi. Nah, modal yang dimasukkan bukan
Ini ya Dek ya, kita perhatikan lagi. Oke. Nah, di sini modal yang dimasukkan, coba nanti kamu coba mencarinya bagaimana kondisinya kalau modal yang setelah terjadi perubahan kita masukkan, dan bagaimana pula kalau misalnya sebelum terjadi perubahan atau modal awal. Apakah hasilnya belen? Ingat, di dalam neraca tersebut hasilnya harus belen antara sisi aktiva dengan sisi pasifanya, itu angkanya harus sama. Nah, itulah neraca yang dikatakan dengan belen seimbang. Jadi hasilnya harus sama. Oke? Demikian ya Dek ya. Nah, kalau di dalam neraca saldo tadi kita perhatikan. Nah, ini mulai dari kas ini sampai ke dalam modal ini nanti kita masukkan ke dalam laporan neraca. Oke, kita masukkan ke dalam neraca. Nah, begitu penjelasan dari Ibu. Silahkan dipraktekkan untuk yang cleaning service Karisma kemarin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan selamat untuk mendapatkan ilmu baru tentang laporan keuangan. Cukup 3 saja yang kita buat, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Oke? Akhirul salam, Lastri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.